Di tengah desakan netizen inilah muncul pernyataan dari pengacaranya Peggy Setiawan bahwanya Peggy Setiawan dimintai sidik jari oleh orang misterius. Ketika dikonfirmasi ke penyidik, Hola netizen yang tercinta, sebuah teka-teki kasus Pina Cirebon menyeruak ke permukaan setelah kuasa hukum Peggy Setiawan mengungkapkan bahwa kliennya diminta membubuhi sidik jari pada beberapa lembar kertas kosong oleh penyidik. Peggy Setiawan juga mengaku didatangi oleh penyidik saat tengah malam menjelang sidang pra-peradilan di PN Bandung. Meski dalam pelaksanaannya, pihak Polda Jabar mangkir dalam sidang tersebut. Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Niko Kili-Kili, mengaku terkejut saat penyidik tengah malam menghampiri kliennya. Peggy Setiawan diminta untuk tanda tangan sejumlah berkas. Niko Kili-Kili pun menyebut jika apa yang dilakukan penyidik menyalahi aturan. Kejadian Peggy Setiawan dipaksa untuk menandatangani berkas terjadi di akhir Mei 2024. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan yang lain yakni Muhtar Effendi menambahkan, tulisan kata mayat dicap sidik jari tersangka Peggy Setiawan menjadi tanda tanya. Dia mengatakan Peggy Setiawan diminta cap sidik jari beberapa hari setelah ditangkap pada 21 Mei 2024 lalu. Muhtar Effendi mengaku mengungkapkan hal ini agar semuanya terbuka dan terang benderang. Saat Peggy menjalani pemeriksaan yang kedua, pihak kuasa hukum sempat mempertanyakan soal sidik jari tersebut. Namun, penyidik justru menyatakan tidak pernah meminta sidik jari Peggy. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sisa dua arah dari kasus ini, institusi yang bersalah atau rakyat jelata pelakunya. Yaitu saja, karena cerita tentang Bubuk sudah larut begitu saja. Memang sih jauh dari fakta. Dan tentang Perwira, itu juga tak tercium loh aromanya. Ya entahlah ya bagaimana cerita sesungguhnya. Hasil akhir nanti, yang menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Tapi kalian harus ingat, terkadang hasil dari akhir cerita memang tidak membuat kita bahagia. Dan bisa jadi nih, kita kecewa. Tapi terkadang itulah fakta yang sesungguhnya. Saksi semakin banyak, fakta semakin terungkap. Banyak nih makin terungkap. Tapi ingat, di pengadilanlah yang akan berbicara. Karena di sana akan adanya perang bukti-bukti, perang argumentasi, perang para saksi, dan perang para pengacara yang sudah membela mereka semua. Adu argumen pasti, adu fakta jelas, adu bukti itu pasti. Itulah pembelaan. Entah siapa yang bakalan memenangkan di akhir semua ini. Lihatlah nanti ya. Dan buat kita semua nih ya, jangan pernah lelah untuk mengawal kasus ini sampai selesai. Karena kita adalah bagian dari mereka. Tapi ingat, yang dikawal itu kasusnya ya. Skip hoaxnya, skip dramanya, skip gimmicknya, dan skip orang-orang yang menyesatkan kalian. Apalagi akun-akun yang penyebar hoax. Fokus pada benang merahnya. Dan bermain sosial media, gunakan logika. Boleh berasumsi, tapi jangan brutal ya. Aduh pak, kok 1999 si Vina sama si Eki aja belum lahir pak. Ya Vina sama Eki aja lahirnya itu tahun 2000 bapak. Gimana ceritanya ketujuh tersangka ini bisa mengajukan gerasi pada tanggal tersebut, pada tahun tersebut maksudnya. Jadi ya, ini keceplosan lagi si bapaknya. Nggak tahu lah ya datanya itu dapat dari mana gitu kan jadi rame nih ya kan pak ya, kan jadi rame gara-gara salah nyebut atau salah baca atau salah ngetik ya. Apa datanya yang salah kah atau bapaknya yang salah baca kah, nggak tahu nih ya. Tapi karena netizen kita ini jeli-jeli ya pak ya, jadi ya rame lagi deh pak, rame lagi deh. Katanya elektabilitas polisi di mata masyarakat 87% ya pak ya. Tapi kalau kayak begini kerjaannya mah apa iya pak? Gimana guys menurut kalian guys? Kinerja kepolisian kita apakah seperti yang dikatakan bapak ini gitu ya, 87% guys. Kalian udah denger belum guys video lengkapnya guys? Aku ketawa aja ya guys ya. Kita iyain aja lah ya, kita iyain aja asal bapak-bapak ini senang gitu ya.
Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Cuman mau nanya, di sini dipaparkan bahwa pada saat penggerebekan setelah kejadian di 2016 ditemukan foto itu, di mana pada saat foto itu ditemukan dan dilakukan pemotretan, mungkin difoto sama pihak penyidik atau yang gerebek waktu itu, menyatakan bahwa inilah Peggy gitu, ini Peggy. Jadi Peggy ini akan masuk ke DPO, daftar pencarian orang. Tetapi yang saya bingung, selama 8 tahun kok di daftar pencarian orang itu dia fotonya blank, nggak ada Peggy-nya gitu. Kenapa justru setelah film Vina muncul ini baru dimunculkan gitu, ini fotonya si Peggy gitu. Kemudian selama 8 tahun ini menurut informasi si Peggy ini pulang-pulang ke rumahnya. Kalau memang dia masuk ke daftar pencarian orang, kenapa 8 tahun ini nggak ditangkap gitu? Kenapa dibiarin? Kenapa justru film Vina muncul baru kok seakan-akan nih orangnya nih dia nih yang kita dapat di 2016 nih ini. Kalau film Vina-nya nggak muncul berarti masih disimpan juga dong itu foto-fotonya. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Terakhir saya dengar informasi yang ini ya, yang informasi yang bisa dipercaya ya, karena ada juga di berita-berita di televisi bahwa akunnya Peggy ini, akun Facebooknya disita oleh pihak bapak. Jadi pihak bapak menyita akunnya ini. Tetapi kuasa hukum dari Peggy ini merasa ada kejanggalan setelah disita, karena postingan-postingan Peggy di tahun 2016 itu ada yang hilang, terutama yang berhubungan dengan waktu atau hari-hari di mana kejadian ini terjadi gitu. Jadi kuasa hukumnya Peggy ini mempertanyakan sampai datang ke pihak bapak untuk mempertanyakan perihal hilangnya postingan-postingan Peggy di akun Facebooknya yang notabene sudah disita oleh pihak bapak. Jadi itu gimana ceritanya sih Pak? Saya cuman bingung doang sih, cuman pengen dapet jawaban aja gitu. Jadi kalau udah dapet jawaban itu ya wes lah gitu loh. Kita juga legowo kalau memang ini kejadiannya sudah seperti itu dan memang sudah seharusnya seperti itu gitu Pak. Kita cuman pengen pencerahan aja Pak, pengen jangan nanti dikirain kita kan nonton, jadi karena nonton terus tiba-tiba kita dibilang ngarang-ngarang cerita gitu. Jadi kita nggak ngarang cerita, kita cuman mempertanyakan dari cerita-cerita yang muncul. Kayaknya gitu sih Pak. Mohon maaf banget. Polisi menyatakan punya barang bukti baru, yaitu alat yang digunakan untuk menghabisi Eki dan Vina. Nah, yang jadi permasalahan di netizen itu bukan di barang bukti, tetapi di keterkaitan antara Peggy Setiawan dengan barang bukti. Ada nggak keterkaitannya gitu loh. Itu yang didesak oleh netizen. Di tengah desakan netizen inilah muncul pernyataan dari pengacaranya Peggy Setiawan bahwanya Peggy Setiawan dimintai sidik jari oleh orang misterius. Ketika dikonfirmasi ke penyidik, ternyata mereka tidak mengakuinya. Lantas siapa orang misterius ini dan untuk apa dia minta sidik jari? Maka diduga kuat ini untuk menghubungkan antara barang bukti dengan Peggy Setiawan yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Ini loh, logika netizen Indonesia ini sedang diobok-obok oleh mereka. Kita semua itu dianggap bodoh dengan cara-cara konyol semacam itu. Ayo kawal terus keadilan. Ayo guys, ayo sahabat semua viralkan bahwa Peggy Setiawan dimintain cap 3 jari oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ayo guys, sebelum pra keadilannya dimulai, ayo guys viralkan. Ternyata ada pihak-pihak tertentu telah meminta Peggy Setiawan alias Peggy Kuli Bangunan untuk cap 3 jari guys. Ternyata ini saya yakin sekali ya, entah ini mungkin dari internal atau eksternal kita nggak tahu. Yang jelas si Peggy Kuli Bangunan dimintain cap 3 jari dan ini sangat berbahaya sekali guys. Jadi semuanya itu semuanya udah pasti manipulasi semuanya dan ingin menetapkan Peggy adalah sebagai tersangka. Ayo guys cepat viralkan.
Suka tidak suka, sadar dan tidak sadar, hal tersebutlah yang memang cukup memberatkan upaya hukum yang dilakukan oleh para terpidana maupun tersangka. Karena memang faktanya para terpidana pernah mengajukan gerasi kepada Presiden meskipun ditolak. Hal tersebut bisa dianggap sebagai kesalahan yang cukup besar tanpa mempertimbangkan efek dari pengajuan gerasi tersebut kepada Presiden, karena pengajuan gerasi tersebut menjadi salah satu dasar untuk menguatkan sangkaan dan dakwaan, baik untuk terpidana itu sendiri maupun untuk patut diduga tersangka. Karena status atau sangkaan terhadap tersangka, salah satu dasar dan acuannya adalah dari para terpidana. Berbeda halnya dengan perkara Jessica Wongso. Jessica Wongso tidak pernah berkeinginan untuk mengajukan gerasi karena Jessica Wongso menyadari bahwa dia tidak merasa melakukannya. Maka bila ingin melakukan upaya hukum pun akan lebih mudah, dalam artian tidak terbebani pengajuan gerasi terhadap Presiden. Namun berbeda halnya dengan perkara ini. Para terpidana pernah mengajukan gerasi terhadap atau kepada Presiden. Suka tidak suka, hal tersebut sedikit menjadi beban tambahan untuk melakukan pembuktian terhadap dakwaan, baik untuk terpidana maupun terhadap patut diduga tersangka. Karena bila para terpidana tidak merasa, benar-benar tidak merasa melakukan perbuatan pidana tersebut, mengapa harus melakukan pengajuan gerasi kepada Presiden? Dan itu menjadi pertanyaan besar. Ya, di satu sisi tidak merasa melakukan tindak pidana tersebut, namun di sisi lain seolah mengakui tindak pidana tersebut dengan mengajukan gerasi kepada Presiden. Itu yang menjadi permasalahannya, dan itu menjadi beban untuk mengajukan PK dan lain sebagainya.